Halo Sobat Tapis, tanya Rupi Solusi TVRI Lampung. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun dan apapun yang kalian lakukan saat ini. Kalau bicara tentang Tapis, tanya Rupi Solusi pasti menghadirkan banyak sosok inspiratif, sosok-sosok hebat dan pastinya juga memotivasi Anda. Namun, kali ini kira-kira kita bakal bahas tentang apa ya? Tapi kalau saya kasih lihat orangnya, pasti kalian tahu apa sih yang mau dibahas. Ini dia, ada Bang Deddy Traveler. Halo Bang Ded. Halo, Assalamualaikum. Tabu pun, Niko. Ya pun, selamat datang di studio podcast Tapis. Sehat kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sobat Tapis udah tahu pasti kan Bang Ded yang pasti wajahnya di mana-mana nih ya. Yang pasti warga Lampung, Dimana-mana. Indonesia banyak yang kenal Bang Ded. Dan pasti tahu juga kalau tadi Niko bilang, kalau udah ada Bang Ded, kira-kira kita bakal bahas apa? Iya, jalan-jalan. Apalagi kita mau masuk akhir tahun nih ya Bang Ded ya. Iya. Pasti banyak orang yang membuang penatnya itu biasa di puncak tahun, Betul di ujung tahun. That's why ada kalimat liburan akhir tahun. Nah, tapi Bang Ded sebelum kita jauh lebih membahas tentang liburan, jalan-jalan dan lain-lain. Sebagai seorang traveler, backpacker yang pastinya juga dengan banyak pengalamannya, pemirsa ataupun Sobat Tapis tahu nggak sih, Bang Deddy ini adalah salah satu sosok yang sudah pernah keliling ke 35 negara ya. Wow, dari Lampung dan juga ke 23 provinsi yang ada di Indonesia. Betul. Ini luar biasa ya, kayak jajaran kabinet juga bersama ya sama Bang Ded ini ya. Tapi nggak apa-apa Bang Ded ya. Ya. Memaknai jalan-jalan ataupun healing bagi seorang Bang Deddy itu seperti apa sih? Wah, bagi gua traveling itu udah seperti nafas kok. Jadi kalau berhenti traveling berarti bernafas jatuhnya. Oke. Ya, traveling is the middle of my name. Oke. Deddy Traveler. Oke. Woy, dosen bertualang. Jadi udah nempel kemana-mana tuh kok. Wah. Jadi udah bukan seperti healing lagi, tapi memang sudah seperti aktivitas harian. Karena sebagai konten kreator traveler pun pada akhirnya mendapatkan uang dari situ kan sekarang. Jadi udah seperti aktivitas harian aja sekarang. Aktivitas harian. Dan juga gue yakin pastinya juga kalau Bang Ded bilang tadi ya, kalau nggak ada liburan, kalau nggak ada jalan-jalan, ya pastinya penat ya kan. Apalagi Anda pastinya. Tapi mungkin banyak juga yang pengen seperti Bang Ded, gimana sih bisa jalan-jalan, gimana sih bisa healing gitu ya. Mungkin ya kalau bagi mereka atau sebagian orang disebutnya healing ya, karena bukan traveler ya. Tapi kita nanti itu bakal tanya. Sekarang Bang Ded, gue mau tanya, kesibukan akhir-akhir ini apa tuh Bang Ded? Akhir-akhir ini masih sebagai konten kreator, sebagai influencer juga masih, karena kemarin kebetulan dapat alhamdulillah ya the best influencer Lampung. Wow. Ya, terima kasih. Terima kasih pasti Terus untuk semuanya. masih mengajar karena sebagai seorang dosen bersertifikasi. Oke. Terus masih menjadi seorang trainer, kebetulan sekarang ASEAN Trainer dan Asia Lecturer. Oke. Jadi mengajarnya sudah kapasitas Asia sekarang. Oke. Dan masih jadi asesor pariwisata. Jadi masih keliling Indonesia, jalan-jalan sekaligus menguji sertifikasi kompetensi. Ini idaman bagi banyak orang dan mungkin sometimes saya bisa mencita-citakan seorang Bang Ded juga ya kan ya. Gimana sih gue bisa pengen kayak lo Bang gitu. Oke, tapi sebelum lebih lanjut kita bahas tentang kesibukan dan lain-lain. Bang Ded, mungkin banyak orang yang di luar sana pengen seperti Bang Ded, tapi mereka nggak tahu bagaimana beratnya, bagaimana payahnya untuk memulai perjalanan ini dan sampai masyarakat mengenal Deddy Traveler. Kisah awal Bang Ded suka jalan-jalan sejak dini, sejak diajak orang tua atau ngide sendiri, bagaimana boleh ceritakan? Oh, jadi cerita sedikit nih ya. So, Dari zaman SMA itu gue udah hobi naik gunung. oke. Pokoknya Sabtu Minggu tuh pasti naik gunung. Dulu tuh kulit gue tuh, Niko, abu-abu monyet. Oke. Hitam metalik, lu tahu. Ya, jadi bokap tuh sempet kesel banget. Jadi begitu gue pulang naik gunung, pernah sekali waktu, malam, Assalamualaikum, ketok pintu. Dia bukain pintu, tapi dibanting lagi ke gue. Ceger. Pergi. Diusir gue kok. Karena jalan-jalan melulu. Akhirnya gue nginep di rumah temen gue. Biasalah kita anak muda yang gibahin orang tua. Gue nih nggak mabuk, nggak narkoba, nggak maling, kok dibenci sih gara-gara jalan-jalan. Itu pikiran waktu itu. Akhirnya sholat, mikir, mungkin orang tua tuh nggak pengen kita waktunya kebuang percuma, ngitem-ngitemin kulit, buang-buang duit. Oh, gue punya ide. Gimana kalau kita jadi tour leader? Nah, local guide. Tapi kita harus upgrade diri. Yang kita bawa tuh kalau bisa bule-bule, biar duit kita banyak. Gue lapor ke bokap gue, Pak, Deddy minta waktu 6 bulan. Untuk ngebuktiin bahwa pilihan Deddy ini nggak salah. Tapi kalau pilihannya salah, Deddy ikutin apa semua kemauan Bapak. Oke, kata dia gitu kan ya. Dan pada akhirnya
kita orang nih bertuju waktu itu kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Perancis, supaya meningkatkan kemampuan diri. Dan kita cari tahu kerjasama dengan universitas, dengan Balai Konservasi Hutan, nyari bule-bule yang mau datang ke Lampung itu kapan, tanggal berapa, karena itu potensial untuk kita bawa jalan-jalan. Oke. Dapat kok. Pada akhirnya itu bule-bule datang, kita ajak ke Danau Menjuku, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ke beberapa tempat-tempat yang memang belum Konservasi terjamah. ya? Iya. Dan pada akhirnya gue pulang ke rumah, bokap gue lagi nonton TV, gue bawain bikisan tuh, isinya tuh ada peci, sarung, gitu, ada amplop. Apa nih, Dad? Buka aja. Kok ada duitnya? Ya. Duit dari mana? Dari jalan-jalan. Loh, kok ada duitnya jalan-jalan? Ada dong. Gimana ceritanya? Gue ceritain ini, jadi tuh, oh iya. Minggu depan gue di rumah, ditanya, Dad kok nggak jalan-jalan? Tuh, waktu itu ceritanya. Awalnya ya. Ya. Sebentar, sebelum dilanjut lagi, mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga kalau kita bisa dikatakan punya orang tua yang stranger gitu ya, yang stage parent, ayo, nih ini bisa di tips ya kan. Yang penting tunjukin di endingnya gitu ya. Betul. Oke, B. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Terus setelah itu kan masuk kuliah tuh, masuk kuliah Fakultas Hukum Unila. Dulu gue SMA 9, ya agak pinter lah ya, jadi tanpa jalur UMPTN. Oke. Kuliahnya juga serius kok, kuliahnya betul-betul serius sehingga dapat beasiswa. Sambil kerja juga part-time. Jadi duitnya banyak tuh kok, dapat beasiswa, dapat duitnya, kerja juga dapat. Cuma Sabtu Minggu kan anak kuliahan duitnya ada nih. Belajar dari Senin sampai Kamis, ibarat sampai Jumat. Gue harus healing nih. Gue punya cita-cita pengen keliling dunia. Wow, waktu itu. Jadi gue ingat umur 17 tahun itu gue udah semester 1 di Unila. Karena gue SD-nya 5 tahun setengah. Oke. Ada teman-teman bawain kue ulang tahun gitu, surprise, diberingin cinta itu ya. Dad make wish. Gue make wish, terus ternyata setelah itu ditanya, lo tadi make wish-nya apa? Terus gue bilang, gue pengen keliling dunia. Karena waktu itu gue berafirmasi, gue ada di sebuah tempat, salju semua, gue bawa ransel, dan gue sendirian. Ternyata setelah 5 tahun, apa yang gue afirmasin tuh terjadi, dan foto itu gue jadiin wallpaper gue. Oh, ini foto yang gue lihat pada umur gue 17 tahun lalu, gue bilang. Oke. Dan termasuk saya sering lihat pantesan fotonya itu banyak ya, WA kalau nggak salah, ya itulah foto kesukaan juga ya, salah satu foto favorit. Itu titik balik jatuhnya ya. Iya, yang membuat akhirnya dikejar gitu. Terus karena punya cita-cita pengen keliling, dimulai dari Indonesia dulu. Jadi pengen punya cita-cita dari Sabang sampai Merauke. Gue ke 0 km Indonesia. Pulau Aceh, naik perahu lagi ke Sabang, di situ ada bagian terbarat Indonesia kan, namanya 0 km Indonesia. Sendirian gue. Sendirian sana. Dengan hanya tujuan untuk jalan-jalan? Jalan-jalan aja, bawa ransel aja. Dulu belum ada handphone kan. Yes. Masih kamera klise zaman dulu tuh ya. Terus pulang kuliah lagi, belajar lagi, Sabtu Minggu berangkat lagi, terus seperti itu. Ngabisin duit gue seperti itu waktu itu. Kuliah juga pinter kok, IP dulu sering 4 juga. Gue alhamdulillah salah satu terbaik Unila waktu itu ya. Nah terus, nggak kerasa kok lompat-lompat ya, bisa ke Jogja, ke Bandung, ke Lombok, ke ini segala macam. Ada lagi informasi bahwa pulau terindah di dunia itu ada di Indonesia waktu zaman gue dulu tuh. Yaitu Pulau Sumba. Yang bilang siapa? Yang bilang adalah majalah Jerman waktu itu yang offline itu 5 juta eksemplar. Gua harus ke sini nih, gue bilang. Terus Raja Ampat lagi populer, katanya lebih mahal daripada luar negeri, tapi indah banget. Gue juga harus ke sini nih, Indonesia Timur. Gue kejar kok. Dulu itu kalau janjian sama temen kok, sama lu nih, sama ini, kita ke sini yuk. Pasti jawabannya apa? Yuk. Begitu udah hari H, nah yang kejadian lah. Ya, kucing yang ngelahirin lah, ayamnya nikahan lah. Beli beras dulu lah, gitu kan. Neneknya ganti kulit lah. Kata gue nggak bisa nih, gue harus mandiri. With or without a friend, must go. Wow. Ada atau nggak ada teman, harus jalan sendirian. Udah bawa ransel aja. Sendirian gue ke sana. Dan ternyata emang pada saat di sana itu gue menemukan banyak pembelajaran, healing dapet. Oh mungkin ini satu kok. Gue nggak seberuntung orang-orang di luar sana, nyokap bokap gue bercerai. Jadi ada sedikit kayak dendam, marah gitu ya. Kemudian kesal gitu. Kalau orang-orang berontak, mungkin cara gue berontak adalah dengan jalan. Semakin gue jauh, gue semakin tenang. Mungkin seperti waktu dulu ya, masih muda, pelampiasannya. Dan pada akhirnya, kok kesini
dapat ilmu, dapat teman, pembelajaran, dan seperti nagih. Ya nggak kerasa sih sampai 23 provinsi. Baru setelah itu, baru kenal luar negeri. Oke. Gitu. Dan kalau untuk Lampung, alhamdulillah kok kemarin kan sempat jadi host salah satu TV Iya, swasta. iya. Ya. Jadi keliling Lampung itu 60 episode ya kenyang juga gitu. Ini the real ya kalau misalkan teman-teman di rumah atau sobat tapis di rumah sering dengar kalimat muda berkelana, tua bercerita. Oh gitu ya? Ini dia Mr. Dedi. Ini keren banget loh. Karena mungkin dulu ketika melakukan hal-hal yang apa ya, yang seperti dikatakan, nggak ada kepikiran bahwa orang bakal mengenal Dedi sebagai seorang traveler. Iya, karena waktu 17 tahun itu pun nggak punya paspor, keluar negeri caranya gimana, nggak tahu. Dulu nggak Oke. seperti Nggak sekarang. ada yang Nggak bimbing, nggak Nggak ada yang yang bimbing sendiri. Dan contoh misalkan nih, gue bawa ransel nih, set ke sebuah negara, ke Filipina. Sampai sana, mau kemana gue ya? Gitu kok. Oke. Jadi nggak di betul-betul yang harus ini, itu, tuh. Nggak. Jadi Oke. betul-betul untuk kayak, emang hobi lah gitu. Just enjoy aja. Iya, jadi tidak ada jadwal harus ke sini, enggak, pokoknya kesana ntar cari pengen depan baru ntar mikir kemana ya udah jalan. Oke. Running seperti itu aja gitu. Oke, baik. Nah, ini Sobat Tapi sebelum kita jauh lebih membahas juga tentang sudah masuk ke jalan-jalan luar negeri ya. Nah, ini bisa jadi pembelajaran juga bahwasanya tadi kalau kamu menjadi seorang backpacker, traveler, bersama ataupun tanpa teman-teman, kalau niat kamu adalah mengobati diri, ya ayo berangkat Ya, aja. healing. Gas aja. Karena tadi tanpa disadari, Ya. luka yang membawa Babe Dedi, Bang Dedi, seorang Mister Dedi yang sampai sejauh ini baru dikenal sebagai seorang yang nggak bakal berhenti untuk terus jalan-jalan. Amin. Nah, tapi Bang Ded, ini sedikit mungkin menjadi pesan juga untuk Sobat Tapis yang ada di rumah. Bagi mereka yang ingin mulai jalan-jalan nih ya, apa sih yang harus mereka lakukan? Apalagi mungkin untuk apa ya, beberapa orang yang masih, gue nggak bisa kalau nggak ada temen. Oke. Nah, gitu. Yang perlu diingat adalah bahwa menjadi seorang backpacker atau traveler sekarang sudah ada karirnya. Oke. Salah satu buktinya ini. Ini penghasilan tertinggi gue sekarang dari jalan-jalan kan. Oke. Oh, kemarin ke Turki endorsement. Nanti ada lagi nih 9 negara sekali jalan. Ada lagi 3 negara, tinggal jadwal aja yang menentukan. Nah, buat teman-teman yang pemula, itu salah satu cara yang paling ampuh adalah pertama memang kita harus sesuai passion dulu ya. Kan setiap orang tuh punya passion, artinya itu hobi lu apa? Gue kalau ditanya hobinya apa, ya olahraga sama jalan-jalan. Dua hal itu kalau gue lakuin, walaupun gue capek, nggak ada capeknya di gue. I do what I love what I do. Nah, setelah ketemu passionnya, lakukan secara konsistensi. Oke. Ya, terus konsistensi, kemudian upgrade diri, inovasi, kolaborasi. Oke. Jadi deh, jadi duit maksudnya. Betul banget. Gitu. Dan buat orang-orang yang masih baru akan mulai, nah pertama satu, mulai dari tempat-tempat yang deket dulu. Oke. Ya, harus fleksibel nih, harus adaptable. Artinya sendiri jalan, berdua oke, ramean pun seru. Oke. Jadi jangan ketergantungan. Gue kalau nggak ada temen nggak jalan nih, kan nggak mandiri banget. Kalau gue sendiri asik nih, aman. Terus kalau berdua seru juga, rame lebih seru lagi. Jadi semuanya itu punya plus minusnya dan dinikmati semuanya. Oke. Kalau nggak punya budget, seperti orang dagang lah, harus punya modal dulu biasanya ya. Untuk ke tempat-tempat awal itu kan mau tidak mau harus rogoh kocek sendiri kan. Iya. Apalagi kalau kita belum jadi influencer atau Oke. content creator belum dibayar. Is okay, nggak apa-apa, deket-deket dulu. Kalau terlalu tinggi biayanya, cost sharing sama teman. Dulu kan gue nggak punya handphone bagus. iPhone dari endorse aja sekarang. Dulu tuh handphone kentang. Gimana caranya ya? Gue punya ide. Temen punya handphone bagus nih. Rayu, lu mau ikut gue nggak ke sini? Ini. Ntar gue nebeng handphonenya. Zaman dulu gitu kan. Oke. Fokusnya kepada solusi, nggak fokus pada masalah. Oke. Gitu. Baik. Jadi bahasanya berangkat pun jangan pernah takut ataupun ngandelin orang lain. Kita harus bergantung pada Ya, diri kita pakai sendiri. prinsip gini. Dunia tuh penuh dengan orang baik. Oke. Kalau nggak ketemu dengan orang baik itu, jadilah orang baik itu. Oke, luar biasa sekali. Tapi Be, mungkin untuk mereka mulainya harus dari sekitar dulu sebelum berani keluar. Ya, dan jangan lain-lain. yang jauh-jauh dulu, Oke. apalagi perempuan ya, ada keterbatasan. Tapi teman-teman komunitas juga banyak kok traveler perempuan juga. Oke. Buat orang-orang yang memang hobi jalan-jalan, trust me, jalan-jalan tuh enak banget. Karena udah dapat hobinya, dibayar pula. Oke. Terus bagaimana bisa menjadi karir? Sekarang lebih mudah lagi. Karena apa? Sosial media udah
Iya. di mana-mana. Setiap lo ke sebuah tempat, ambil video, posting, udah bisa jadi cuan kan Betul, lama-lama. betul, sepakat sekali. Nah, tapi kalau untuk mereka yang memang belum Iya. bisa menguasai sosial media, sebagai seorang backpacker atau traveler newbie lah bisa kita katakan, apa yang harus mereka gali? Langsung relasi atau hal-hal terlebih dahulu yang mau apa ya bisa dikatakan merogoh kocek sendiri dulu? Kalau gua dulu gini sih ya. Dulu kan belum ada sosial media. Oke. Sosial media baru awal-awal aja. Gua main sosial media tahun 2017 startnya. Terus gua nggak nyari follower, tapi nyari teman. Gimana caranya kalau kita ke sebuah tempat, itu minimal kita punya teman. Oke. Karena transportasi kan mahal. Akomodasi mahal. Betul. Terus konsumsi juga mahal. Minimal kalau kita punya teman di suatu daerah, bisa numpang nginep, kadang-kadang dikasih makan. Kan backpacker itu smart traveler with low cost. Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Oke. Dan kita juga harus siap-siap berdamai dengan semua keadaan. Oke. Jangan bayangin setiap traveler itu nginepnya di hotel mewah terus, ya enggak. Ya, gue kadang-kadang juga tidur di bandara, kantor polisi, atau di apartemen teman, di Dan rumah itu teman. terjadi, Wih? Terjadi banget. Di luar negeri pernah begitu? Gue sebulan nggak pulang di luar negeri pernah. Oke, di mana tuh? Di Jepang, Korea Selatan, Jeju. Merasa pernah bisa dikatakan apa ya, hopeless. Bukan hopeless sih, tapi lebih ke, wah, what must I do nih gitu. Pernah kok. Jadi ada beberapa kejadian di luar negeri itu yang sampai buat gua nangis juga pernah. Oke. Ada satu kejadian gua pengen ke Thailand, Kamboja, Vietnam. 3 negara Asia Tenggara sekali jalan 9 hari. Itu bulan puasa kok. Jadi gua bawa ransel. Istilah ransel itu lo mau tau nggak? Ada nastarnya. Karena udah mau lebaran kan. 10 hari lagi mau lebaran. Gua jalan. Pas waktu di Vietnam kalau nggak salah itu pas hari rayanya. Sebagai orang muslim kan gue pengen sholat itu. Waktu itu tidak seperti sekarang yang serba canggih. Gue nyari masjid nggak dapet kok karena minoritas mungkin ya. Di tempat yang gue datengin tuh masjid itu agak sulit. Jadi harus masuk-masuk gang segala macam. Wah, gue cari sampai itulah kalau traveler itu banyak dibantu sama orang. Sama-sama orang lokal. Oh, di sana ada dibantuin cari. Begitu sampai udah selesai sholatnya. Jadi baru kali itulah gue nggak sholat id. Sempet nangis gue, aduh ya Allah, gue nggak sholat id gitu. Tapi kan Allah ngelihat perjuangan gue ya. Nah, itu ada juga gue waktu di Korea Selatan tuh waktu ada badai salju itu ya, yang meninggal waktu itu ada beberapa. Gue pakai baju 7 lapis. Jeans itu gue bisa 4 lapis lah. Kepala gue kan botak kok. Dilapisin pakai apa? Terus, sorry, Be. Ya memang iya. Dan tuh dingin banget. Yang teman-teman ngelihat salju tuh indah banget ya. Tapi kalau sudah dinginnya itu udah menakutkan. Iya. Belum lagi kalau gua tidur di bandara, karena kan diusir. Di bandaranya nggak 24 jam, pergi. Keluar dingin gigil. Tinggal cari aja shelter-shelter yang ada drum bakar-bakaran ngangetin badan. Seperti itulah. Tapi enjoy aja itu, Bang. Karena gue menikmatin. Dan gue tuh memang butuh tantangan, butuh challenge. Bagi seorang traveler ada rasa takut nggak untuk menaklukkan jalan-jalan itu? Gue nggak sebutin di negara mana ya, pernah pakai. Jadi nggak seluruhnya naik pesawat. Jadi kayak Thailand, Kamboja, Vietnam itu bisa ada yang dari satu negara-negara itu via darat ada. Pernah lo di bus suruh turun, dibarisin, pistol di sini kok. Waktu zaman itu. Nggak tahu yang dicari apa. Terus gue bilang gue orang Indonesia, terus ya dibebasin. Kebayang nggak sih kalau sampai terjadi sesuatu di situ? Betul. Itu mungkin zaman-zaman pemberontakan apa, gue juga nggak ngerti. Itu di perbatasan. Diturunin gitu orang waktu itu. Cuman, ya bismillah aja. Orang baik sih dijaga Allah lah ini seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Orang baik dijaga Allah. Yang penting kita tetap ditunjukkan etika dan juga pastinya jaga adat istiadat ataupun lingkungannya. Betul. Kadang nggak jarang ya, Bang. Kalau gue pribadi melihat banyak traveler ataupun orang-orang yang jalan-jalan, dia mengikuti egonya, tidak dengan konsep di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung ya. Dan itu penting ya, Bang Dede? Penting banget. Attitude is a little thing but make a big impact. Hal kecil tapi dampaknya bisa luar biasa. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, mau tidak mau kan harus tanya. Bahasa Inggris kita jelek, tetap harus berani. Terus kalau muka kita juga muka orang baik, dan kelihatan bukan orang yang namanya backpacker ya, tampilan juga backpacker lah, nggak kelihatan tampilan mewah, orang juga mau apa sih mau diambil. Ya kan? Tinggal kita punya tips dan trik aja supaya kita bisa selamat, safety, tapi tetap bisa enjoy menikmati travel. Selamat, safety, dan juga enjoy. Bang Ded, bagi mereka yang bisa dikatakan
Tapi gue orang introvert, gue kayaknya nggak beranian buat nanya sama orang, gue nggak beranian mulai duluan. Salah nggak mereka? Gue kan kebetulan kerja di konvensional juga, dari staff sampai jadi seorang direktur udah pernah. Yang paling penting di dunia kerja dan di dunia yang sesungguhnya ada 19 kemampuan yang harus dibutuhkan dan dimiliki oleh seseorang. Nomor satunya komunikasi. Oke, Kalau lu nggak mau komunikasi, selesai. oke, Semua masalah selesainya dengan komunikasi. oke. Betul nggak sih? Betul banget. Iya, jadi harus komunikasi mau tidak mau. Tapi kalau gue dulu memang sering latihan kok. Lu percaya atau enggak ya? Gue tuh dulu zaman kuliah kan masih naik bus ke Unila, naik Damri zaman dulu. Gue selalu begini, begitu gue naik bus di Damri, siapapun yang di sebelah gue harus gue ajak ngobrol. Oke, Mau nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki perempuan harus gue ajak ngobrol. Karena apa? Itu latihan buat gue supaya gue nggak introvert, supaya gue ekstrovert. Caranya seperti apa? Ya banyak cara lah. Misalkan gue copotin jam tangan gue, Pak, mohon maaf Pak, jam berapa? Jam 5. Oh, makasih ya Pak ya. Mau kemana Pak? Ngobrol. Kalau gue ngobrol lebih dari 5 menit, berarti gue berhasil. oke. Karena seorang traveler adalah orang asing yang datang ke sebuah tempat, dia tidak kenal siapapun. Oke. Kalau dia pendiam, dia introvert, bagaimana dia mau dapat sesuatu? Oke, jadi ini bisa menjadikan poin tolak ukur, jangan dengan alasan Anda introvert ataupun gue orangnya pendiam, gue orangnya nggak berani segala Tetap macam. harus komunikasi. Poinnya adalah komunikasi dengan cara apapun dan juga jangan pernah merasa ragu juga tentang yang bahasa. Ya. Semua bisa dipelajari dan tadi untuk Mereka mulai. tahu kok kalau kita bukan orang luar. Oke. Jadi bahasa kita tersedat-sedat is okay nggak apa-apa. It's no Fine. problem. Ya. Gitu. Oke, Bang Ded, ini secara garis besar mungkin di balik kisah dan di balik sosok seorang Bang Deddy Traveler yang kita kenal, sosok yang banyak memotivasi anak-anak sekarang melalui sosial medianya dan juga kisah perjalanannya. Pesan untuk mereka para pemula, pesan untuk mereka yang ingin jalan-jalan tapi dengan banyak keterbatasan, pesan untuk mereka yang ingin bahagia juga dengan melihat bahwa dunia ini luas. Iya, guys, dunia itu indah banget ya. Buat kamu yang memang hobinya jalan-jalan, passion jalan-jalan, yuk dimulai dari sekarang. Karena apa? Seorang traveler, seorang backpacker bisa mempunyai karirnya. Terbukti di saya. Katanya orang begini, kalau jadi traveler itu pasti kuliahnya berantakan, pasti rambutnya gondrong, pasti banyak luar sana. Enggak juga. Saya masih bisa kuliah S1, S2, S3, punya profesi, masih bisa jalan-jalan juga. Tergantung bagaimana kita memanage waktunya. Dan dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Jangan nunggu keren dulu baru mulai, tapi mulailah untuk jadi keren. Gitu. Mulailah untuk jadi keren. Wow. Dan ini kan high season nih, Desember Oke, nih. right. Jadi sudah banyak agenda liburan nih orang-orang pastinya. Kenapa nggak dimanfaatkan? Apalagi Lampung ini kaya akan potensi wisata alam budaya semuanya, kuliner juga. Dimulai dari yang dekat-dekat dulu, di Lampung. Kemudian berani untuk membuat konten, berani upload, konsisten, jadi duit nanti. Oke. Karena mereka selalu bilang, gue nggak ngerti gimana mulainya. Gue Yang- nggak tahu apa yang mau gue rekam gitu kan. Oke, yang penting kenali tips dan triknya. Contoh deh, kalau kita mau backpackeran ada beberapa tipsnya. Contoh satu, lu harus tentukan dulu tujuan lu kemana. Oke. Kalau memang itu butuh tiket, hunting tiket dari jauh hari supaya dapat yang murah. Oke. Kemudian kalau backpacker itu biasanya bawa ransel kan, Oke. nggak perlu bawa yang berat-berat. Kemudian pastikan kalau baru pemula, usahakan sebisa mungkin sih ada kenalan di sana-sananya supaya bisa meredam budget lah. Kalau punya teman, mau ke Jogja, ada teman di Jogja, Oke. lumayan bisa nginep gratis, makan sarapan gratis. Ya kemudian juga jangan lupa buat konten video. Kalau oleh-oleh itu udah kesekian, nggak beli pun is okay, nggak apa-apa. Oke. Iya, karena itu juga yang membedakan kita antara traveler sama backpacker. Ya kan, backpacker tuh kan dia smart traveler with low cost. Gimana caranya bisa dapat wisatanya banyak, tapi budgetnya tuh low. Oke. Pintar-pintar kita aja. Beda dengan orang yang memang mempersiapkan dan Iya. lain-lain. Tinggal kamu pilih sejauh ini, kamu ingat kantong kamu udah cukup untuk yang mana. Oke, baik. Terima kasih Abang Deddy sudah mampir ke studio podcast TPRI Lampung. Iya. Semoga terus sehat, terus menginspirasi dan kami tunggu terus kisah jalan-jalannya. Siap. Jangan pernah berhenti berjalan-jalan sampai nanti akhir hayat tiba. Oke. Oke. Satu lagi juga jangan lupa. Jangan lupa ajak saya. Oke. Mau ke Singapura kan? Gas ya kan? Oke, siap. Next dan juga pasti pemirsa yang mau ikut, ayo segera komen di bawah ini ya. Bareng Bang Deddy. Dan pasti terima kasih juga sudah menyaksikan podcast TPRI Lampung. Pemirsa bakal terus ada bintang tamu dan narasumber yang seru, asik dan juga memotivasi Anda di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.